Nih yang kemarin nanyain nih, katanya itu singkrukannya itu dibiarin di pinggir sungai. Ini udah mulai nih diangkut ya, sampah-sampahnya diangkut nih teman-teman, nggak dibiarkan aja enggak, tapi diangkut ya. Sabar ya, karena armadanya juga terbatas sebenarnya, tapi kan pasti ya, saya sudah percaya betul ini sama Kang Deddy Mulyadi yang kerja nggak setengah-setengah. Bisa bayangkan ya, proyek sebesar ini bisa lancar. Anggarannya dari mana juga mahal. Sewa alat berat itu per jam, biayanya jutaan itu per jam satu alat berat. Sekarang di sini dikerahkan ratusan alat berat ya. Lalu ada truknya lagi, lalu ada pancang beton juga, lalu biaya ganti rugi untuk warga masyarakatnya juga. Mantap banget, anggarannya banyak dan ternyata cukup-cukup aja itu ya. Emang kalau anggaran sesuai dan tidak dikorupsi ya cukup-cukup aja. Aliran sungainya udah terlihat ya. Dulu sebelum dikeruk seperti ini ditutup beton, ini rata-rata ditutup beton, nggak kelihatan kalau ini sungai. Pasca banjir kemarin itu baru orang-orang sadar, oh ternyata ini harusnya sungai. Lalu karena sungainya ditutup, nggak bisa mengalirkan air, akhirnya banjir kemana-mana. Orang baru sadar. Di sini juga Kang Deddy Mulyadi menurutku menemukan momentum yang sangat tepat ya. Sekalian bongkar semuanya. Ini saya posisi di depan SMA Jaya Suti Abadi ya, Rambut Selatan. Ini baru. Wah, terlihat sampahnya. Dan dilihat sebelah sana juga warga sudah mulai beres ya, puing-puingnya itu ya. Sudah mulai dirapikan lagi puing-puingnya yang masih bisa dimanfaatkan. Dan saya tadi melihat di warga Kalibaru yang ujung sungai sana itu mereka bongkar mandiri ya, malahan ya, bongkar mandiri. Mantap banget. Kalau menurut saya itu sih penting bongkar mandiri ya, jadi kerusakannya tidak terlalu parah. Barang-barang yang bisa dipakai lagi. Nah, kalau bongkarnya pakai alat berat ini kan rusaknya parah ya. Jarang yang bisa dipakai lagi. Itu BTW ada ini ya, kabel ya di atas ya. Ini memang tantangan tersendiri ya kalau mau bongkar-bongkar di kota itu ya gitu ya. Kabelnya itu berseliweran di mana-mana. Lihat coba. Ada kabel listrik, ada kabel telepon, kabel internet. Banyak banget. Semrawut. Tapi ya mudah-mudahan ya semua udah diantisipasi sama kru yang bertugas. Jadi bisa berjalan dengan lancar.
kesadaran masyarakatnya juga agak kurang ini ya. Tadi di ujung itu sebenarnya jalan sudah ditutup ini ya, tapi ya mereka tetap bandel lewat sini lagi, lewat sini lagi. Saya ajak ke sini harus jalan kaki karena ikut aturan. Malahan warga yang di sini terobos ya. Di ujung udah ditutup pakai bambu, dipindahin lagi. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus bisa mengimbangi ya. Kalau misalkan pemerintah Provinsi Jawa Barat mau ada perubahan, dibenahi sana sini, patah, putus kabelnya, putus. Hati-hati Pak. Inilah, nah itu kabelnya putus. Wah, jangan sampai strom ya, jangan sampai. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mengimbangi. Kalau misalkan pemerintah provinsi ingin membenahi ya, masyarakatnya juga ikut berbenah ya, terutama dari pola pikir, kebiasaan yang baik ya, diubah. Yang biasanya semerawut, kita belajar jadi tertib, disiplin. Yang biasanya melanggar, kita tertib, disiplin sekarang. Yang biasanya buang sampah sembarangan, sekarang kita buang sampah di tempat sampah. Jangan buang sampah di sungai lagi. Lalu taati aturan. Itu kabelnya. Oh iya ya, sudah ada yang pegang ya. Ya, bisa jalan lagi. Oke ya, operatornya juga sudah cukup memperhitungkan sepertinya. Aman, lalu bisa lanjut lagi. Tuh lihat sampahnya, luar biasa. Itu sampah jembatan yang kemarin tuh kayaknya. Ngeri banget bos. Oke ya, sekian dulu update-nya dari Kalibaru Bekasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata masih ada di satu jembatan. Itu bongkar ini. Sisa pembongkaran ya. Bangunan semua bongkar. Mau gede mau kecil semuanya dibongkar. Aliran sampah. Di sini ada puing-puing bangunan. Bener ya, tanpa pandang itu ada yang besar juga ya. Beda ya.